Baik, jadi kuliah kita yang pertama ini bab 6 dari buku Stewart itu ya. Eh, dan topiknya mengenai penggunaan integral. Nah, yang di matematik B dengan matematik A, hati-hati penggunaan integralnya nggak sama. Ya, matematik B teorinya lebih sedikit, tapi ada aplikasinya. Kalau yang matematik A lebih banyak teorinya. Jadi kalau lihat, loh, kalau di matematik A ada soal yang kayak gini, sama-sama ngitung volume benda gitu misalkan. Di matematik B kok nggak ada, ya biarkan aja. Yang matematik B ikuti aja yang saya berikan gitu ya. Oke, topik-topik yang akan kita bahas di matematik B adalah ini, ngitung luas, kemudian nilai rata-rata fungsi, kalian asing mungkin ini baru, kemudian volume benda dengan berbagai metode, dan terakhir aplikasi pada masalah biologi atau farmasi. Oke, ini nggak usah dibaca dulu, nanti aja. Nah, saya akan menjelaskan cara menghitung volume benda, luas keping, luas dulu belum volume, yang dibatasi oleh sebuah fungsi ini yang biru, Y sama fungsi fx, dan sumbu x, kemudian x-nya dibatasi dari sini, x sama dengan A sampai x sama dengan B. Saya akan menjelaskannya agak teoritis. Kenapa? Karena ini nanti akan memudahkan waktu menghitung volume, karena polanya sama. Kalau dihitung luas itu, nanti intinya kita ngitung luas persegi panjang, itu yang akan dijelaskan agak teoritis. Kalau di volume nanti menghitung silinder gitu dengan pola yang sama. Jadi ini akan agak rinci. Meskipun mungkin kalian di SMA udah tahu ini mah tinggal integral aja dari A sampai B fx dx gitu ya. Tapi dengan mempelajarinya detail teorinya, nanti memudahkan ke yang lain. Dan kalau daerahnya dibatasi 2 grafik dan lain-lain, polanya nanti kelihatan mirip mirip sekali gitu ya. Jadi jangan jangan bingung, loh kok kenapa yang udah gampang tinggal integral AB fx dx dijelasinnya sepertinya jelimet gitu ya. Nah, nanti kalau di ujian nggak harus detail kayak saya nanti di bawah sini, boleh langsung kalau di ujian ya. Oke. Nah, prinsipnya gini, saya mau menghitung luas daerah yang hijau ini. Saya agak lambat di depan. Nanti yang volume karena susah saya cepat. Kalau susah saya cepat-cepat supaya nggak ditanya. Nah, prinsipnya bentuk partisi sepanjang AB. Ya, ini. Partisi itu dibagi-bagi. Jadi kirinya X0, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn sama dengan B. Berapa N-nya? Ya, terserah N-nya berapa aja umumnya. Kemudian lebar setiap subinterval ini boleh beda-beda. Ini kalau saya perbesar. Sebentar. Mana ya cara perbesarnya? Ini ya. Bukan nih. Ini. Saya perbesar. Ini lihat. Ini X0, X1 lebarnya segini. X1, X2 lebih sempit. Jadi nggak harus sama lebar. Gitu ya. Mau dibikin sama lebar boleh, nggak juga boleh. Biasanya kalau udah ngitung beneran ya dibikin sama lebar aja biar gampang. Nah, ini namanya partisi. Oke, setelah itu kita namakan partisinya itu gini. Saya perbesar lagi. Ini namanya, yang ini subinterval yang pertama. Jadi subinterval pertama itu dibatasi oleh X1 dan X0. Subinterval kedua dibatasi X2 dan X1. Subinterval ketiga dibatasi X3 dan terbalik saya ya. Yang kecil dulu, X2 dan X3.
Ulangi, subinterval ke-1, X0, X1. Subinterval kedua, X1, X2. Subinterval ketiga, X2 sampai X3. Subinterval ke I, maka indeksnya XI-1, ya, I-1-nya indeks. XI-1 sampai XI. Itu subinterval yang ke I. Kita namakan lebarnya delta XI. Jadi I ini menyatakan subinterval, nomor subintervalnya. Ya, oke. Perhatikan, ini aja yang merah, subinterval ke I. XI-1 sampai XI. Nah, setelah itu, kita pilih titik wakil di subinterval ke I. Titik wakil itu adalah sebuah titik di mana saja, tapi harus di interval yang ke I. Mau di ujung kirinya boleh, mau di ujung kanannya boleh, mau di tengah-tengah boleh, mau agak condong ke kiri boleh. Pokoknya pilih satu titik anggota subinterval yang ke I. Ya, saya namakan XI garis si wakilnya. Kalau di buku rasanya namanya alfa I gitu ya. Ya simbolnya nggak apa aja, pokoknya wakil. Buat apa? Nah, dari wakil ini kita akan bikin persegi panjang. Persegi panjang, tingginya ditentukan nilai fungsi di titik wakil. Ini titik wakil, nilai fungsi. Nah, sampai sini kan? Sampai kurva yang biru. Setelah itu kita bikin persegi panjang, tingginya seperti yang merah ini. Tingginya adalah sebesar ini ya, nilai fungsi di titik wakil yang kita pilih. Tentunya kalau si A dan si B memilih wakil yang berbeda, ya fxi garisnya nilainya beda, biarin aja. Ya, kan saya wakilnya bisa ujung kirinya, bisa ujung kanannya. Kalau pakai ujung kanannya, ya tingginya harus dari sini sampai ujung kanan gitu, segini. Buat persegi panjang sekarang tingginya sesuai nilai fungsi di titik wakil, lebarnya delta XI tadi. Ini yang warna apa? Biru muda gitu ya. Ini dinamakan elemen luas atau elemen integral. Nah, kita hitung berapa luasnya. Luasnya tinggal tinggi kali lebar, kan persegi panjang. Oke. Nah, luasnya. Luasnya dinamakan delta LI. Gitu ya. Jadi kalau satu subinterval aja biasanya ada deltanya, delta LI, delta luas yang ke I. Yaitu tingginya kali lebarnya. Nah, ini yang perlu kalau udah bisa merumuskan ini, mudah sekali. Saya nggak akan mengulangi lagi jumlah Riemann yang di semester lalu, langsung aja seperti sulapan. Maka luas seluruhnya itu tinggal ini kalian lupa nggak apa-apa. Jumlah Riemann, limit jumlah Riemann. Tinggal gini, dari sini XI garis diganti X, delta XI diganti DX. Integralkan batasnya sesuai tadi partisinya dari A sampai B. Oke? Jadi kalau udah bisa merumuskan ini, ya tinggal plug aja ke sini. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Begitu teorinya. Tinggal kita ke soal-soal dan variasinya. Satu subbab ini. Kembali kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau terlalu cepat tolong kasih tahu juga. Atau terlalu lambat, yang gini mah kami sudah sangat mahir gitu. Cepat aja gitu, boleh. Oke. Ini nggak terlalu penting. Saya udah omong. Jadi kalau bisa merumuskan delta LI, udah sebenarnya ke bawah mah tinggal XI garisnya jadi X, delta XI jadi DX. Integralkan dari partisinya.
Oke, kita lihat contohnya. Ini ya. Hitung luas daerah yang dibatasi grafik ini. Garis X sama dengan 0,2, ini maksudnya 0,2, dan garis X sama dengan 2, serta sumbu X. Coba kita lihat. Kalau dari X 0,2 sampai 2, kita lihat ini selalu positif ya fungsinya. Kalau udah selalu positif, tinggal kita ikuti cara tadi. Diulang lagi supaya paham. Saya klik ya. Jawabannya kita lihat. Ini soalnya yang tadi. Nah, kalian sebenarnya waktu ngitung luas nggak perlu tahu persis grafik ini. Yang perlunya adalah grafik ini positif terus atau bisa negatif gitu. Nah, kalau kita udah tahu positif terus, kalian gambarnya di sini apa? Mencong-mencong juga nggak apa-apa, pokoknya mah gitu. Pokoknya dia positif terus. Mau digambar kayak gitu boleh. Nggak harus persis grafik ini ya. Kalian kasih keterangan ya ini ilustrasi grafik ini. Ilustrasi itu jadi bukan yang sebenarnya. Tapi harus tegas kapan dia positif, kapan negatif. Di sini sih positif terus sepanjang ini. Oke, kayak tadi buat partisi dari ini 0,2 X-nya sampai 2. Ini. X0-nya ini, XN-nya ini. Perhatikan lagi elemen yang ke I, yaitu XI-1 sama XI. Ini interval ini. Pilih wakil, sengaja saya ulangi supaya ingat. XI garis. XI garis tuh salah satu titik di sini mana aja. Antara XI-1 sama XI. Ujung kanan boleh, ujung kiri boleh, tengah-tengah boleh, agak condong ke kanan boleh. Gitu ya. Buat apa sih wakil? Menentukan tinggi persegi panjangnya. Dari sini kita tarik ke nilai fungsi. Nah, ini. Ini si XI garis. Tarik ke fungsi. Sampai yang biru. Ini tinggal dilurusin aja bikin persegi panjang. Maka luas yang biru ini kita namakan delta LI adalah nilai fungsi di titik wakil. Ini nilai fungsi di titik wakil. Ini kurang garis ya. Oh, ada salah dikit. Diktatnya sebentar. Ya udah biar merah ini harusnya titik wakil. Kan titik wakil tuh titik tertentu yang kita pilih. Ini juga XI garis harusnya. Kali lebarnya. Kalau udah ini tahu, udah tinggal luas seluruhnya adalah fxi garis jadi fx, delta xi jadi dx. Batasnya sesuai partisi. Nah, ini kita hitung aja. Nah, saya biasanya fungsinya dimasukkan terakhir aja. Dirumuskannya biar dalam F gini supaya jangan salah ngitung. Setelah ini baru saya masukkan fungsinya. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri, integralkan. Moga-moga masih ingat. Kalau udah lupa, nyari anti turunan, ya direview lagi. Sisanya sendiri ya. Tinggal diganti X-nya dengan 2, dikurangi, ganti lagi X-nya dengan 0,2. Coba sampai satu dulu. Audia, paham tidak? Mana Audia? Iya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Amira, paham nggak? Amira kemana? Paham, Pak. Rafli, paham tidak? Kalau dipanggil nggak ada, nanti dianggap bolos. Rafli Aditya, kalau yang izin harus nulis di chat. Rafli, mana Rafli? Nggak ada suaranya si Rafli. Ya sudahlah, nggak ada suaranya dia. Cuma mungkin masalah. Amira, paham?
Amira Adeline. Ah, Paham, Pak. Amira. Kalau nggak paham nanya, jangan takut nanya. Kalian takut waktu kuliah nanya, ujian nanti nggak bisa. Gitu ya. Jadi nanya kalau nggak bisa. Oke, saya lanjut. Ini contohnya saya tutup. Lanjut. Nah, bagaimana kalau fungsinya seperti ini? Dia ini positif, di sini A sampai C, kemudian C sampai D dia negatif, kemudian di sini D sampai B dia positif lagi. Nah, kalau kita menghitung integral dengan menghitung luas bisa beda. Kalau menghitung luas, semua daerahnya harus dihitung positif. Kalau ngitung integral mah langsung aja integralkan fungsi. Nah, karena harus positif, kita lihat yang di bawah ini. Yang di bawah ini, kalau dibentuk kayak tadi, coba saya balik sini. Ini nilai fungsinya kan negatif. Kalau yang di bawah. Nilai fungsinya negatif. Kali delta X-nya sih udah positif. Delta XI-nya. Jadi, yang ini harus diminkan. Atau fungsinya harus dimutlakan. Kalau yang udah positif, ya fungsinya dimutlakan tetap aja. Jadi sebenarnya luas itu ngitungnya ini. Ya. Fungsinya harus dibuat positif. Tapi kan mencari anti turunan dari harga mutlak susah. Nah, ini dibuka lagi menjadi ini. Ini yang merah kenapa saya tanda min? Karena nilai fungsinya negatif. Padahal seluruhnya pakai mutlak ini harus positif. Jadi diminkan. Jadi ini jangan dianggap negatif ya. Ini min, fx-nya negatif. Jadi seluruhnya positif dia. Jadi ingatnya daerah yang di bawah ini harus diminkan. Kita ngitungnya nggak pakai yang atas karena anti turunan dari mutlak berabe. Pakai yang bawah. Jadi intervalnya harus dipecah-pecah. Oh ya, kembali diingatkan nanti di ujian mah nggak harus digini-ginikan ya. Kalian bisa mau nulis gini boleh, mau langsung juga boleh. Kecuali di soalnya dibilang dengan menentukan elemen luasnya dulu. Nah, itu delta LI-nya harus dirumuskan. Oke, lanjut. Nah, kalau ada keping di antara dua daerah, daerahnya ada ini yang ini fungsinya bisa negatif, positif, negatif. Nah, sebenarnya ya, kalian itu nggak perlu memisahkan fungsi yang positif atau yang negatif. Tapi yang perlu adalah menentukan panjang waktu menghitung delta LI. Saya akan jelaskan begini. Coba. Ya, jadi saya crop dulu ini supaya bisa dicoret-coret. Saya bawa ke catatan ini. Sorry, saya hapus dulu. Saya mau crop ininya aja. Karena yang di kanan itu jawabannya. Saya akan jelaskan bagaimana munculnya yang kanan itu. Nah, diperbesar. Coba. Ini mana? Saya tulis dulu ini X I min 1. Ini XI gitu ya. Jadi ini yang saya tebalin ini subinterval ke I. Ini kita hanya lihatnya satu subinterval aja. Memang di gambar gede gitu ya. Sebenarnya delta X itu kecil sekali. Nah, kembali. Saya pilih di interval ke I, ini wakilnya nih yang saya merahin. XI garis. Kayak tadi lagi, kita bikin persegi panjang, lebarnya ini delta XI, tingginya kita lain tarik ke daerah ini. Karena ada di atas daerahnya di antara dua fungsi ini, yang biru tua dengan biru muda, ini tarik ke atas.
memotong di sini dan di sini, ya. Nah, di titik sebutlah ini P, ini Q gitu. Nah, kita rumuskan delta luasnya. Nah, jangan merah. Merah mah nanti datang bulan. Delta LI. Nggak perlu sebenarnya melihat positif negatifnya fungsi. Yang penting menentukan panjangnya ini. Kalau panjangnya ini, kalau tegak ini, berarti panjangnya adalah posisi Y dari si titik P, ya, posisi Y-nya dikurangi posisi Y dari si titik Q. Contohnya gini, kalau saya gambar dengan pola lain. Kalau ini saya tingginya 8, ini tingginya 3. Ini berapa panjang ini? Ya tinggal 8 kurangi 3 ya. Gitu ya. Nah, berarti si titik P tingginya berapa? Tinggi si titik P adalah, oh ya, ini yang ini namanya fungsi F, yang ini fungsi G. Jadi tingginya si titik P adalah nilai fungsi F di titik wakil. Dikurangi tingginya Q. Karena kita menghitung panjang ini. Tingginya Q adalah nilai fungsi G di titik wakil. Kenapa selalu di titik wakil? Karena memang ini garisnya kan dihitung di titik wakil. Itu adalah panjang segmen yang merah ini. Kali lebarnya. Lebarnya delta XI gitu ya. Jadi saya nggak perlu tahu fungsi F sama G positif atau negatif, nggak peduli. Pokoknya yang F selalu di atas yang G. Jadi panjang ini selalu fungsi F kurangi fungsi G. Kalau udah dapat ini udah. Luas seluruhnya. Luas sama dengan integral Fx I garis jadi Fx. Gx I garis jadi Gx. Delta Xi jadi Dx. Ininya berapa batasnya? Kita lihat kirinya. Dari A ini sampai B. Begitu. Ya. Oke. Nah, saya akan analogikan ini ke penjelasan kalau ini kok positif negatif. Atau gini-gini. Jangan itu, yang lain aja. Ingat ya, jadi selalu ngitung panjang ruas garis. Ya. Berapa? Kalau tegak berarti Y-nya yang atas dikurangi Y-nya yang bawah. Y-nya yang atas, ya ini kan fungsi F. Y-nya yang bawah kan yang dilalui fungsi G. Gitu. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini daerah. Ini. Dari A sampai B. Katakan saya nggak nginget-nginget harus diminuskan. Nih, Y sama Fx. Pakai panjang ruas garisnya gini. Ini biasa partisi ke I, Xi min 1. Ini Xi. Ini wakilnya Xi garis, saya pilih di sini. Kemudian bikin persegi panjang, tentunya ke bawah, karena grafiknya di bawah. Terus kita bikin persegi panjangnya. Pakai warna apa ya? Hijau itu. Ini sama nih. Set, lurus aja. Nah, maka delta LI-nya, kalau saya nggak mempedulikan fungsi negatif, yang penting panjang ruas garis merah ini. Jadi Y-nya ini dikurangi Y-nya ini ya, atas kurang bawah. Y-nya ini berapa Y-nya? 0 kan? 0 ya. Ini Y-nya ini. Ini Y-nya 0. Ini Y-nya berapa? Ini Y-nya yang dilalui fungsi F. Nah, itu panjang ruas garis itu. Kali lebarnya. Gitu ya. Dan otomatis keluarnya min
fxi garis delta xi. Kalau udah tahu ini seluruhnya, ya itu mah udah tinggal gampang. Luasnya integral AB min fx dx. Jadi tanda minnya muncul sendiri berdasarkan kita ngitung panjang ruas garis ini. Y atas, kita hitung berapa Y-nya di sini. Y-nya di sini 0 selalu. Dikurangi Y bawah, ini bawah yang grafik ini. Grafik fungsi. Ya. Oke, moga-moga bisa dihayati. Oh ya, tulisan saya kalian pahami ya. Tulisan saya jelek. Oke. Kita lihat soal-soalnya. Hitung luas daerah tertutup di samping. Yang ini dulu ya. Saya akan desain aja ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian klik di diktatnya, keluar solusinya. Nah, yang ke satu ini saya akan bahas manual aja. Coba hitung luas keping ini. Gedein. Nah, ini sih grafiknya udah diberikan. Jadi kalau grafiknya belum diberikan, kalian harus bisa men-sketch grafiknya. Dan yang penting harus bisa menentukan mana grafik yang sebelah atas, mana yang sebelah bawah gitu ya. Kadang-kadang sebagian sebelah atas, sebagiannya lagi sebelah bawah. Gitu ya. Kalau terjadi seperti itu, ya nanti integralnya harus dipecah. Coba, kayak tadi. Saya mau cari dulu nih titik potong. Kenapa titik potong perlu saya cari? Karena kan nanti integralnya dari A sampai B gitu ya. Daerah yang hijau itu paling kirinya A, ini belum tahu, B berapa. Cari titik potong dulu. Titik potong. Maksudnya mencari titik potong. Kalau titik potong berarti nilai fungsi F dan fungsi G berimpit. Fx sama Gx atau saya tulis saja Fx sama dengan Gx di titik potong. Atau 2 min X kuadrat sama dengan X. Saya kekanankan X kuadrat tambah X min 2 itu ya. Ini istimewa nggak? X berapa? Min 2 plus 2 kali X min 1 gitu ya. Jadi X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 1. Ah, saya udah tahu ini sama dengan min 2, ini 1. Jadi, oke, kayak tadi. Kayak tadi, ambil partisi. Yang ke I. Kalau mau lengkap ya kayak yang di depan, buat partisi X0-nya ini, XN-nya ini, dan seterusnya. Cukup kita lihat partisi yang ke I. Saya gambar pakai warna apa ya? Ya biru lah, partisi yang ke I. Ini. Di mana aja XI min 1, satu lagi XI. Bikin aja gede supaya jelas ya. Bentar. Ini supaya nggak tabrakan nanti. XI min 1, ini XI. Pilih wakil. Wakilnya jangan yang terlalu istimewa di sumbu gini ya. Saya pilih wakil di sinilah gitu. Itu namanya XI garis. Kalau di bukunya dinamakan alfa I gitu ya. Jangan bingung, pokoknya wakil. Bikin persegi panjang. Jadi tarik garis tegak. Sebentar. Geser. Garis tegak. Ke atas garis tegaknya sampai yang biru tua. Ke bawah sampai yang biru muda ya. Nih. Bikin persegi panjang. Lebarnya ini sebesar delta XI. Ini juga gini. Lurusin aja, lurus. Nah, gitu. Asal bisa merumuskan
persegi panjang yang merah ini, bereslah. Pekerjaan kita hampir beres. Udah 80%. Coba kita lihat. Delta LI berapa? Kita lihat ini. Kita harus ngitung panjang ruas ini nih. Yang saya tebalin. Y atas dikurangi Y bawah. Y atas berapa? Grafik fungsi F kan? Nilai fungsi F. Sorry. Nilai fungsi F di titik wakil. Adalah yang ini. Yang di biru bawah itu adalah dikurangi yang bawah nilai fungsi G di titik wakil. Kali lebarnya. Nah, dengan demikian luasnya tinggal integralkan. Tadi partisinya dari min 2 sampai 1 ujung-ujungnya AB. Ini menjadi Fx. Xi garis jadi Gx. Dx. Tinggal masukkan aja fungsinya. Min 2, 1. Fx-nya mana? 2 min X kuadrat. Dikurangi Gx-nya. Mana Gx-nya? Ini, Gx-nya sama X. Nah, ini kalian hitung sendiri. Ya. Bisa ya begitu? Tinggal sebenarnya prinsipnya menghitung luas persegi panjang harus menentukan ini tingginya berapa. Yaitu Y yang sebelah atas dikurangi Y yang sebelah bawah. Y yang sebelah atas dilalui grafik F. Jadi Fxi garis. Yang bawah dilalui grafik G. Gxi garis. Nah, begitu ya. Pokoknya mah menyimak yang baik, jadi nanti udah meresap. Kalau menyimak yang baik, nanti semua moga-moga nilainya paling kecil B gitu ya. Biar kelas lain kalah. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Ini sendiri ya, kalau nggak bisa tanya teman dulu. Kalau belum bisa juga, boleh tanya ke saya di kuliah berikutnya. Saya lanjut lagi. Yang ini dua contoh sengaja ada kespesifikannya. Kalau nggak, ngapain saya memasang dua contoh yang sama mah. Halo, kuliahnya terlalu cepat nggak ngomongnya? Malika, saya ngomongnya kecepatan nggak? Enggak, Pak, cukup. Cukup? Kurang cepat nggak? Udah pas, Pak. Ah, ya, oke. Sama nih, sekarang tentukan luas daerah yang dibatasi grafik ini, dan sumbu X. Kembali saya harus cari dulu ini perpotongannya ya, daerah yang kuning ini kirinya berapa? Kirinya gampang 0. Kirinya si A-nya 0. Ini berapa? Ya berarti saya cari 6 min X, ini yang grafik ini. Oh ya, ini saya namakan Fx itu ya. Yang ini Gx, biar nanti kita kerjanya pakai F dan G dulu aja. Belakangan di integralnya baru dimasukkan fungsinya. Supaya jangan salah ngitung waktu di sini. Nah, ini sebenarnya saya mau nyari titik potong yang ini. Ini yang ini, jadi Gx-nya 0. Gx sama dengan 0. Atau 6 min X sama 0. Atau X-nya sama 6. Nah, ini 6. Oke. Kembali kayak tadi. Daerah kuning paling kirinya 0, integralnya nanti dari 0, paling kanannya 6. Ya, saya lihat partisi yang ke I. Ini, Xi min 1, ini Xi. Pilih wakilnya. Ya, inilah Xi garis. Bikin persegi panjang.
Di daerah yang kuning ya. Ini sampai sini, set. Nah, ya. Ini sengaja saya tebelin. Di sini delta LI-nya sama dengan kembali Y atas berarti yang fungsi G kan ya. Ini Y atas yang sini. Y atas G di titik wakil dikurangi Y yang bawah ini berapa? Y-nya 0. Sumbu X kan? Kali delta XI. Tapi kok fungsi ini nggak kepake itu ya? Nah, sebenarnya tadi di depan nggak saya sebutkan karena kasusnya belum muncul. Sebenarnya kita setelah membuat persegi panjang ini harusnya kita lihat kalau wakilnya yang di sini sama enggak, batasnya yang di sini sama enggak? Beda ya. Yang di sini mah tadi atasnya grafik G yang biru, bawahnya sumbu X. Kalau yang di sini atasnya grafik fungsi F, bawahnya sumbu X. Beda gitu ya. Jadi kalau wakil yang di sini dengan wakil subinterval yang di sini berbeda. Kalau berbeda, daerahnya harus dibagi 2 atau mungkin dibagi 3 gitu ya. Nah, kita lihat ini ada berapa macam. Kalau yang ini sama dengan ini batasnya fungsi G yang biru muda dengan sumbu X. Yang di sini beda. Mulai kapan bedanya? Mulai di tengah-tengah ini kan? Nah, mulai di sini bedanya. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu tingginya fungsi F dikurangi ini Y-nya 0. Y-nya fungsi F. Kalau yang di sebelah kanan fungsi G dikurangi 0. Nah, dengan demikian maka daerahnya harus dibagi 2. Gitu ya. Boleh kita rumuskan ini untuk daerah yang kanan. Kalau untuk jadi saya gimana ya nulisnya? Ini aja tulis ini daerahnya 1 dan 2. Nah, yang daerah 1 ini kalau ini XI min 1 ini XI, kemudian ini wakilnya XI garis, ini tingginya, bikin persegi panjang, maka di sini delta LI-nya Y yang ini, Y atas ini berarti fungsi F ya. F XI garis, bawahnya ini 0. Delta XI. Daerah yang kedua. Ini yang tadi udah kita hitung ya. Tinggal salin aja. G XI garis minus 0 delta XI. Nah, luas yang ke-1. Integralkan aja ini. Ini tinggal F. XI garis jadi Fx. Kurang 0 nggak usah saya tulis. Batasnya daerah ke-1. Kirinya 0. Ini. Kirinya 0. Kanannya ini harus dihitung dulu nih. Perpotongan 2 grafik ini. Jadi 0 sampai berapa belum tahu. Ini. Luas yang kedua dari berapa belum kita hitung sampai 6. Nanti luas seluruhnya dijumlah ya. Luas 1 tambah 2. Oke, ini jadi harus dicari dulu titik potongnya. Titik. Jadi bagusnya kalau ngerjain di ujian mah udah tahu gini di atas menentukan titik potongnya dulu ya. Supaya nanti langsung yang garis ini bisa diisi. Jadi saya cari titik potongnya di atas supaya urutannya lurus. Ini juga saya hapus lagi.
saya perlu mencari titik potong F dan G. Jadi kita samakan F dan G, ini nilai Y-nya samaan di titik potong. Berapa X-nya? Akar X sama dengan 6 min X. Aduh, rada susah ya. Gimana nih, dikuadratkan saja ya. Mau dikuadratkan jawabannya nanti jadi 2. Yang satu nggak dipakai. Kalau dikuadratkan ini menjadi X sama dengan 36 min berapa ini? 12X tambah X kuadrat gitu. Jadi X kuadrat min 13X. Ini pindah. Tambah 36 sama dengan 0. Istimewa nggak ya? 9 sama 4. X. Berapa? Min 9. X min 4 sama dengan 0. X1 sama dengan 4. X2 sama dengan 9. Nah, kita lihat titik potongnya padahal cuma 1. Kenapa jadi 2? Karena dikuadratkan. Tapi yang 9 nggak dipakai karena ini 6. 9 ada di sini. Ini tidak dipakai. Tidak dipakai. Saya singkat ya, tidak dipakai. Jadi titik potongnya ini 4. Nah, maka ini tadi kalau menentukan titik potong dulu ini bisa langsung diisi 4. Ini 4. Tinggal isi aja fungsinya. 0,4 fx itu akar x dx. Hitung sendiri. 46 yang G itu 6 min X. dx sama dengan sekian. Nah, nanti luasnya sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Jadi diingat-ingat, yang perlu dibagi 2 itu setelah narik garis tegak, lihat, geser ke pinggir-pinggirnya. Seragam nggak garis tegaknya di semua daerah? Nah, di sini kalau yang merah ini saya geser ke kiri, seragam sampai sini. Sampai yang hijau. Di sini, beda batas atas bawahnya. Jadi harus dipecah 2. Siapa yang belum paham, tanya. Ryumaga, paham tidak? Kemana nih? Aman, Pak. Paham. Paham. Alika, paham tidak? Paham, Pak. Beneran. Kalau semua jawabnya paham, nanti jadi kuis supaya buat bonus. Mendingan pura-pura nggak paham. Oke, lanjut. Oke. Tentukan luas yang dibaca. Nah, kalian ini kayak ini garis lurus. Ini garis lurus harus bisa lah ya. X pangkat 3 fungsi standar harus bisa menggambarnya, men-sketch-nya. Saya agak cepat yang ini karena nggak terlalu aneh. Jadi saya langsung klik. Oh ya, kalau kalian download diktatnya, yang kuning ini kalau diklik nggak akan keluar ya. Ini mah untuk saya aja menjelaskan. Kalau yang warna ini kalian klik keluar jawabannya. Oke, yang ini sekarang saya buka jadi kalian kan bisa lihat jawabnya juga. Tadi apa? Kita ciluk bak sedikit. Y sama X tambah 6. Tutup aja 2 titik lah. Y sama X tambah 6 nih. Satu lagi garis lurus juga yang ini. Tentukan aja 2 titik. Kemudian tarik garis lurusnya ya. Ini. Kemudian satu lagi. X pangkat 3. X pangkat 3 itu gambarnya gini kan ya. Saya cuma gambar sepotong ini. Oke. Kemudian kalian harus menentukan titik-titik potongnya untuk menentukan ujung kiri dan ujung kanannya. Jadi awalnya saya menentukan titik potong antara
grafik yang biru dengan grafik yang hijau, ini ujung kirinya. Kemudian menentukan yang biru dengan yang merah. Gitu ya. Oke. Jadi ini udah dihitung. Bisa yang hitung titik potongnya. Nah, sebentar ini ngapain? Oh, saya harus menyatakan fungsinya. Jadi yang ini saya namakan apa? F gitu ya. Ini fungsi F. Yang X pangkat 3 saya namakan G. Karena saya biasanya kerjanya dengan F, G, H. Nanti baru dimasukkan di terakhir. Supaya jangan salah ngitung di tengah-tengah. Hanya namain aja. Harus dinyatakan dulu kalau persamaannya gini, harus ditulis dulu Y berapa X. Y sama dengan min setengah X. Gitu ya, yang ini. Ini kan Y sama dengan min setengah X. Nah, ini yang dinamakan fungsi HX. Kalau udah langsung Y, ya langsung aja. Oke? Kembali, kalau kita bikin partisi, kan nanti harus bikin garis tegak. Ini, garis tegak. Kalau wakilnya di sini, garis tegaknya dibatasi oleh atasnya fungsi F, dikurangi bawahnya fungsi H. Tapi kalau yang wakilnya di sini, ini nanti tingginya ditentukan fungsi F dikurangi fungsi G. Nah, berbeda. Gitu ya. Berbeda. Jadi harus dipecah dua. Pecahnya mulai kapan? Kita lihat. Kalau saya garis tegak di sini, kalau saya geser ke kanan, terus. Nah, mulai berubahnya di sumbu Y ini ya. Di kanan sumbu Y kan beda tuh batasnya. Fungsi F dikurangi fungsi G. Kalau yang di sini, fungsi biru kurangi hijau. Fungsi F kurang fungsi H. Oke, jadi ini langsung aja. Kalau di ujian boleh langsung gini. Jadi integralnya ini saya tulis sebagai daerah 1. Ini daerah 2. Daerah 1 integralnya ini tadi X-nya setelah dihitung titik potongnya min 4 sampai 0. Fungsinya yang F kurangi yang H. Daerah yang 2 dari 0 sampai ini tadi 2. Batas X ya. 0 sampai 2 fungsi yang F yang atas ini, yang bawahnya yang merah kurangi G. Gitu ya, jadi nggak usah nulis delta L-nya dulu boleh, kecuali diminta di soalnya. Udah tinggal masukkannya fungsinya, hitung. Itu ya, tuh ini saya bikin tahun 2010. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, coba kita lihat dulu gini. Atau klik dulu lah, soalnya biasanya ditulis lagi dah. Oh, nggak ditulis soalnya nanti kalau gitu. Sebuah, saya akan crop aja kalau gitu. Mau menjelaskan dulu, ini ada istilah perpindahan dan jarak tempuh. Coba kalau saya bergerak di sumbu X. Awalnya dari titik 0. Kemudian saya gerak ini. Warna merah. Gerak sampai titik 20. Kemudian dari sini saya balik lagi. Ini saya gambar di atasnya sebenarnya di sumbu X juga ya. Bergerak sampai di sini apa? 12. Dan gitu saya berhenti di sini. Ini ke sana terus ke sana. Perpindahannya berapa? Perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Berarti perpindahannya
perpindahan ini 12 dikurangi 0. Tapi jarak tempuhnya, kan saya dari sini udah 20 ditambah, ini jarak sini 20 dikurangi 12. Jarak tempuh adalah 20 ditambah 20 dikurangi 12 ya ini. Ini 20 kurangi 12 ke ini. Oke. Jadi kalau jarak tempuh itu seolah-olah kita bergeraknya lurus terus gitu ya. Ini 0 sampai 20. Kemudian ini kenyataannya ngebalik ke sini, tapi dihitungnya terus aja. Gitu. Sepanjang 20 kali 12 itu 8 di sini. Gitu ya. Jadi ada beda antara perpindahan dan jarak tempuh. Kalau perpindahan itu posisi akhir kurangi posisi awal. Nah, apa bedanya di integral? Di integral, kalau jarak tempuh itu selalu dihitung seolah positif terus semua geraknya. Kalau perpindahan, ya kalau negatif ya dihitung negatif gitu ke sini. Ini kecepatannya ke sini negatif. Nah, bedanya ini. Saya buka di jawabannya. Kalau perpindahan, itu tinggal integral aja dari fungsinya. Perpindahan. Bahwa nanti di tengah jalan nih kalau kita mengintegralkan yang di sini kan kehitung negatif. Di sini. Jadi luas ini tambah luas ini dikurangi luas bawah. Kalau jarak tempuh, itu seolah-olah kecepatannya dihitung positif terus. Ini. Kayak waktu ngitung luas. Jadi ini fungsi yang di sini dipositifkan. Gitu ya, semuanya positif. Jadi kalau ini seperti menghitung luas, jarak tempuh tuh semuanya harus dipositifkan. Kalau perpindahan ya integral biasa. Kalau kenyataannya kecepatannya positif terus, misalkan kondisinya V-nya positif terus, ya perpindahan dengan jarak tempuh akan sama aja. Tapi kalau kecepatannya pernah negatif kayak ini, nah perpindahan dengan jarak tempuh beda. Ya, ingat kalau jarak tempuh seperti ngitung luas. Perpindahan ngitung integral langsung. Oke, itu. Ini kok panjang? Oh iya. Nah, berikutnya. Nggak ada jawabannya. Wah, harus manual saya. Oke. Kita lihat. Enak sekali ya, banyak contoh ya. Udah kayak tutorial. Nggak apa-apa. Nanti kalau kalian udah terbiasa bisa lebih cepat. Orang pelan-pelan dulu. Sebuah keping dibatasi oleh grafik Y per X kuadrat. Nah, itu juga grafik standar harus udah bisa. Kalau lupa, dikira-kira ya. Dikira-kira. Cuma mengira-ngiranya juga harus agak mikir. Ini. Y per X kuadrat. Berarti kalau X-nya besar, artinya apa? Besar tuh X-nya ke kanan terus. Kalau X-nya membesar ke kanan terus, Y-nya jadi kecil. Makin ke kanan makin kecil gitu Y-nya. Karena per X kuadrat. X. Kalau X-nya dekat ke 0, seper 0, Y-nya besar sekali. Jadi kalau X-nya dekat ke 0, Y-nya besar sekali. Jadi grafiknya kira-kira aja cukup ya. Grafiknya kira-kira seperti itu. Sebenarnya 2. Bisa negatif X-nya. Nanti yang di sini grafiknya gini. Karena per X kuadrat positif terus. Simetri dia harusnya. Tapi saya yang kiri nggak perlu karena ada ini nih. X dari 1 sampai 6. X sama dengan 1. Nih. X sama dengan 1.
sampai X sama dengan 6. Jadi saya hanya perlu grafik yang di kanannya. Kembali kalau saya biasanya nggak mau pakai ininya dulu, tapi saya namakan aja ini Y sama dengan Fx gitu ya. Yang sama dengan 1/X kuadrat. Oke. Hitung luasnya. Nah, ini karena sederhana luasnya. Saya udah nggak akan pakai partisi-partisi lagi. Langsung aja luasnya. Coba ada yang bisa? Luasnya apa? Sebutkan. Amira, luasnya apa? Integral dari berapa sampai berapa? Dari 1 sampai 6. Terus dalamnya? 1/X kuadrat dx. Ya, Fx, dx gitu ya. Atau mau langsung boleh tulis 1/X kuadrat dx. Coba kita hitung ini. Karena di yang B diperlukan. Ini X pangkat min 2. Jadi integralnya X pangkat min 1 ya. Kali 1 per ini ya. Minus ya. Benar enggak? Ya, kalau lupa gini. Integral X pangkat min 2 dx. Kalau di integral tuh pangkatnya naik 1. Jadi X pangkat min 1 kali 1/, ini. 1 per min 1. Jadi ada min, ini min. X pangkat min 1 saya taruh di bawah. 1/6. Sama dengan min 1/6. Min jadi plus 1/1. Sama dengan 5/6. Oke, itu luasnya. Nah, yang B. Tentukan C sehingga garis X sama dengan C. Gambar dulu X sama dengan C gimana? Ini C. X sama dengan C di mana aja kita nggak tahu ya. Ini C. Ini X sama dengan C. Garis X sama C membagi keping atas 2 bagian dengan luas sama. Jadi ini keping tadi, ini luasnya harus sama nih. Jadi daerah 1 dengan daerah 2 harus sama. Berapa C-nya? Maka untuk menentukan C-nya, ya kita lihat aja. Gini. Luas 1 harus setengahnya. Berarti setengah dari 5/12. Setengah kali 5/12 sama dengan 5/6, sorry. Hasilnya 5/12. Luas 2 juga sama ya. Harus 5/12. C-nya berapa? Ya udah kita hitung aja. Salah satu aja, saya pakai yang luas 1. Luas 1 sama dengan apa tuh? Integral dari 1 sampai C 1/X kuadrat dx. Dan ini hasilnya harus 5/12 karena setengah luas seluruhnya. Nah, ini integral lagi kayak tadi. Berapa ini tadi? Min 1/X 1C 5/12. Min 1/C ditambah 1/1 sama dengan 5/12. Ya, dari sini kalian hitung C-nya. Berapa gitu ya. Udah gampang. Nah, itu adalah soal-soal menghitung luas. Nah, saya akan buka ini, mundur ke depan. Kita hanya akan membahas perhitungan luas yang di depan, sorry. Yang partisinya hanya berupa delta X. Nggak ada yang delta Y. Kalau di matematika A, ada yang delta Y. Jadi fungsinya selalu harus Y fungsi X. Tidak akan membahas daerah yang fungsinya gini, X fungsi Y. Nanti partisinya dalam sumbu Y muncul delta Y, udah lupakan itu nggak ikut. Ya.
Jadi kalau, kok matematika A ada yang gini? Matematik B nggak ada. Oke. Istirahat dulu sampai 2.15 ya. Sampai 2.15 kita istirahat dulu. Nanti dilanjut dengan ini, nilai rata-rata. Oke, saya pause dulu. Ini rekamannya. Oke, tadi kita sudah menghitung luas daerah. Nanti akan volume, tapi sekarang ke yang namanya teorema nilai rata-rata fungsi dan nilai rata-rata integral. Pasti kalian belum pernah dengar lah di SMA. Nah, untuk memahaminya coba saya udah bikinkan data Excel berikut. Gini, ada fungsinya itu kita hanya lihat dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ada fungsi ini. Dari 0 sampai 1 fungsinya. Di 0 nilainya 5. Ini di sini nilainya 5, di 1 nilainya 7. Tingginya ini 7, ini 5. Ya, fungsinya kita nggak tahu lah pokoknya mah. Mana di ujung gitu fungsinya. Nah, sekarang kalau nilai fungsinya di 0,5, di 1,7, nilai rata-rata fungsinya berapa? Nilai rata-rata fungsinya adalah tinggal di rata-rata aja ya. Jangan ini yang di rata-rata, karena namanya aja nilai rata-rata fungsi. Jadi nilai fungsinya di rata-rata. 5 tambah 7, 12. Ya betul, 12 bagi 2. Jadi 6. Nilai rata-ratanya 6. Gampang kan kayak hitungan SD. Sekarang dilihatnya 3 titik. Di 0 tadi nilainya 5. Di 1, 7. Di 0,5 nilainya 12. Jadi grafik saya nggak cocok ini. Di 0,5 dia 12. Jadi haruslah ini tingginya 12. Ini tingginya 7 gitu ya. Tingginya 12. Di 0,5. Tapi yang penting sekarang nilai rata-rata fungsinya berapa? Ya tinggal dijumlah bagi 3 kan. 12 tambah 5, 17 tambah 7, 24 dibagi 3. Ya nilai rata-rata fungsinya 8. 8 kali 3, 24. Nah sekarang titiknya mau diperbanyak. Tetap ini di 0 nilainya 5, di 0,5 nilainya 12 fx-nya, di 1, 7, di titik lain nilainya seperti ini. Nilai rata-rata fungsinya berapa? Wah ya berapa? Saya harus ngejumlahin ini dulu ya. Jumlahin dibagi ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 ya. 11 titik. Jadi ini jumlahnya dibagi 11. Itu nilai rata-rata fungsi. Kalau titiknya ini. Nah, sekarang diinginkan X-nya tuh bukan di 0,1, 0,2 gitu. Tapi di semua titik di sini. Nih, di sini, semua titik. Gimana ini bilangan real? Titiknya tak hingga banyaknya. Kalau ini tadi cuma 11 titik. Ini kalau di semua titik antara 0, 1 ada tak hingga buah banyaknya titik. Gimana ngitung nilai rata-rata fungsinya? Kalau 11, meskipun panjang, kita bisa hitung. Kalau titiknya ada 1000, masih bisa kita hitung. Titiknya 1.000.000.000, bisa kita hitung. Nah, tapi kalau titiknya semua titik di antara 0, 1, ada tak hingga buah banyaknya titik. Gimana ngitung nilai rata-rata fungsinya? Itu target yang akan kita lakukan. Hitung ya. Oke, sekarang ke teorinya. Oke, ini ada fungsi yang biru. Gitu ya.
Kemudian dilihat nilainya di Y1, Y2 ada sebanyak N buah nilai Y atau fx-nya kalau tadi. Ya titiknya berapa aja X-nya, pokoknya ada N buah titik, N buah nilai fungsi, sorry. Rata-ratanya Y average ini ya tinggal dijumlahkan dibagi N. Kalau titiknya ada sebanyak N. Kayak tadi di sini titiknya ada 11, yang dijumlahkan dibagi 11. Oke. Nah, kalau fx-nya sekarang fungsi kontinu kayak yang biru, bagaimana menghitung nilai rata-ratanya? Karena y-nya ada tak hingga buah banyaknya gitu ya. Y-nya kan di semua titik ini. Di semua titik. Titiknya ada tak hingga buah banyaknya antara 0 sampai ini berapa? 24 gitu. Gimana ngitung nilai rata-ratanya? Oke, untuk itu kita lihat. Tekniknya gini. Partisikan interval AB, mana yang AB? AB itu ujung kiri sama kanannya. Ini B. Ya, di sini 24 B-nya. Partisikan. Kayak tadi dibagi X0, X1, X2 itu ya, sampai Xn sama dengan B. Lebarnya dibuat sama lebar kalau sekarang. Jadi kalau di integral tuh kita membuat partisi mau sama lebar seragam boleh, mau beda-beda boleh. Kalau untuk hitungan memudahkan ya dibikin sama lebar. Kalau sama lebar berarti lebarnya B kurangi A, panjang ini dibagi N. Ini nggak ada gambarnya ya. Aduh, saya gambarlah kalau gitu. Sambil digambar. Jadi yang ini itu mana sih warna hitam? Nah, itu interval AB dibagi N bagian. X0 dibikin seragam. X1, X2, sampai ini Xn. Lebarnya ini delta X-nya sama dengan B min A per N karena sama. Jadi nggak pakai delta XI karena delta X aja karena semua sama. Kemudian tadi pilih wakil-wakil. Aduh, saya harus gambar lagi. X0, X1, X2 sama lebar ya. X3 sampai Xn sama dengan B. Pilih wakil-wakil. Biasanya saya kasih warna merah. Ini X1 garis. X1 garis. Di mana aja? Yang kedua, X2 garis. Ini X3 garis. Wakilnya di interval ketiga. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir, ini Xn garis. Ya. Nah, nilai rata-rata. Nah, di sini ini udah nggak digambar grafiknya ya. Jadi sebenarnya kan kalau ini sumbunya, sorry, pakai warna hitam dulu. Kalau ini sumbunya, itu fungsinya katakan seperti ini, Y sama Fx. Maka ini di titik wakil tadi kita hitung nilai fungsinya. Ini Fx1 garis. Yang interval kedua Fx2 garis. Sampai yang terakhir ini F di titik wakil yang ke N. N garis. Nah, nilai rata-rata fungsi di titik-titik wakil ini hanya ada N buah titik wakil, maka nilai rata-rata fungsinya tinggal nilai fungsi tadi di masing-masing wakil dijumlahkan dibagi N. Oke, lanjut lagi ya.
sekarang saya ubah. Ada maksudnya kenapa kok dari kiri diubah ke kanan yang bentuknya lebih rumit, karena ada maksudnya. Nah, ini N saya ganti dari sini N tadi B min A per delta X. Oke, B min A per delta X. Delta X-nya nanti ke atas. B per A-nya dikeluarkan. Ini delta X-nya ke atas dikalikan 1/1. Tuh. Ini kalau ada N titik wakil ya. Yang ini baru ada N titik wakil. Kita maunya nanti semua titik nih, bukan yang merah aja, bukan titik wakil aja. Oke. Nah, ini saya singkat pakai notasi sigma. Ini kan ada indeksnya 1, 2, 3 sampai N. Jadi I sama 1 sampai N F XI garis delta XI. Nah, yang ini kan, yang sigma ini kan menyatakan kalau kalian ingat di semester 1 ini jumlah Riemann. Nah, nilai rata-rata fungsi adalah ini dilimitkan N-nya menuju tak hingga. Kenapa dilimitkan N menuju tak hingga? Coba saya balik lagi ke gambar ini. Kalau N-nya menuju tak hingga, berarti ini seolah semua titik gitu ya. Kalau N menuju tak hingga kan lebar subinterval ini menuju 0. Kalau lebar subintervalnya 0, ya nilai fungsinya di situ 1 fungsi, 2 fungsi, hampir semua titik gitu. Secara limit ya semua titik. Oke. Dilimitkan. Nah, itu definisi nilai rata-rata fungsi. Tapi ngitungnya kita nggak pakai ini. Berabe. Nah, ini limit dari jumlah Riemann. Ini jumlah Riemann. Limit dari jumlah Riemann adalah integral. B per A-nya mah enggak ya. B per A-nya mah konstanta aja. Oke, ceritanya panjang. Jadi, yang harus kalian ingat untuk ujian adalah rumus yang biru. Nilai rata-rata fungsi adalah ini. Cuma kalau saya nggak ceritakan kan, nggak nanti aneh. Kok bisa dari mana gitu? Ini sebenarnya menghitung di N buah titik, N-nya dilimitkan menuju tak hingga. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, seolah di semua titik antara AB. Tapi kita nggak ngitung sebagai limit gini. Limit jumlah Riemann, limit dari sigma, itu adalah integral. Oke? Lupa penjelasan ini nggak apa-apa. Yang biru jangan lupa. Ini adalah nilai rata-rata fungsi. Ya. Nah, sekarang ada pengertian teorema nilai rata-rata integral. Sebenarnya rumusnya sama aja dengan ini. Gitu ya. Sebenarnya sama. Untuk itu saya akan lihatkan animasi ini. Nah, kok nggak jalan? Ini dulu. Nah, jalan. Sebelum saya menceritakan ini, teoremanya ini. Aduh. Ampun. Animasinya nggak bisa diberhentiin ini karena jalan di web. Aduh, gimana ya nyetopnya? Wah, susah saya. Ceritanya apa sih? Ceritanya gini. Belajar saya cerita. Gini. Ini katakan ada gelas. Gelasnya kotak tapi ya. Kesananya kotak. Berbentuk apa? Balok atau kubus lah. Gelas. Ditaburi gula pasir.
taburi atau ditaburi pasir. Nah, bentuknya permukaannya seragam gini. Misalnya gini. Nah, ini tapi seragam ke sana. Bentuknya gitu, seragam semua. Nah, kalau gelas ini saya goyang-goyangkan kan, saya gambar lagi gelasnya di sini. Saya tuh paling nggak bisa menggambar tuh biasanya SD nilai 5 terus, kecuali kalau mau naik kelas sama gurunya dikasih nilai 6 supaya nggak ada yang merah. Kalau digoyang-goyangkan ini permukaan pasir ini dilihat di depannya akan jadi garis lurus kan? Nah, ini pasirnya segitu aja. Ini setinggi ini pasirnya. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang mau dilihatkan di animasinya. Ini. Jadi yang dilihat hanya irisan depannya. Ini awalnya pasirnya seperti ini permukaannya. Ke dalam seragam gitu ya, ke arah dalam. Kalau digoyang-goyangkan ini gelasnya, nanti akan jadi kotak kayak gini. Setinggi berapa ya? Setinggi nilai fungsi di titik C. Gitu ya. Jadi luas yang di kiri ini dengan luas yang berupa persegi panjang ini sama ya. Sama. Digoyang-goyangkan gitu. Ke dalamnya seragam tadi. Ke arah sananya seragam. Luasnya sama. Nah, maka teorema nilai rata-rata integral itu menyatakan luas ini adalah ini, tuh. Luas yang hijau ini adalah integral dari A sampai B fungsi ini. Sedangkan yang di kanan adalah luasnya persegi panjang. B kurangi A dikali nilai fungsi di titik C. Nah, tapi C-nya berapa? Nah, C-nya itu yang harus dicari. Jadi ceritanya ini ada fungsi yang kontinu sepanjang AB, maka ada titik C. Harus dicari. Sehingga integral ini yang di kiri sama dengan luas persegi panjang ini. FC kali B min A. Ada titik C-nya. Mungkin aja C-nya ada lebih dari 1. Tapi minimal ada 1 titik C sehingga berlaku ini. Apa hubungannya dengan nilai rata-rata fungsi? Coba kita lihat. Nilai rata-rata fungsi kita bandingkan ya. Tadi nilai rata-rata fungsi ini saya akan crop supaya dua-duanya bisa direndengkan. Ini nilai rata-rata fungsi. Teorema nilai rata-rata integral adalah ini. C-nya dicari ya, di sini C-nya yang dicari. Nah, ini yang di sini teorema nilai rata-rata integral. Ini nilai rata-rata fungsi. Kan mirip-mirip tuh kan, betul? Nah, coba kita lihat koneksinya. Jadi ini kalau saya ubah, bisa aja gini. FC sama dengan integral A. B min A-nya dikedepankan. AB fx dx. Nah, yang ini tadi namanya nilai rata fungsi. Ya, sama dengan ini, sama aja. Nah, nilai rata-rata fungsi ini terjadi di titik C yang mana itu. Nah, titik C-nya inilah yang dinyatakan dalam teorema nilai rata-rata integral. Biasanya dicari C-nya. Rumusnya mirip-mirip aja ya. Jadi ini seluruhnya sama dengan kanan itu nilai rata-rata fungsi ini. Yang saya buletin terus. Kalau teorema nilai rata-rata integral, mencari C-nya berapa.
Kalau FC-nya mah ya kita hitung dari yang kanan ini. Dapat angkanya yang kanan, itu namanya FC, nilai rata-rata fungsi. Terjadi di titik C yang mana? Nah, terjadi di titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Muter-muter pusing, sebenarnya gampang. Nanti setelah contoh. Contohnya gampang-gampang aja gini. Coba kita lihat contohnya ya. Kita bisa selesai lebih dulu nih, bahannya nggak terlalu banyak. Tentukan nilai rata-rata fungsi dari ini sepanjang ini. Lupa, mana tadi nilai rata-rata fungsi ini ya? Udah ngitung ini aja. Jadi, saya namakan nilai rata-rata fungsi itu F average gitu ya. Atau kalau mau lebih jelas lagi, it's nilai rata fungsi. Simbolnya apa aja, mau disebut K boleh, tapi agak cocok disebut F rata-rata gitu ya. F average. Tapi yang penting mah rumusnya apa tadi? Lupa. Integral dibagi B min A. 1 per ini sebagai A, ini sebagai B gitu ya. 2 dikurangi min 1 kan B min A. Integral dari AB fungsinya fx dx. Itu cuma ngitung itu aja. Nilai rata-rata fungsinya. Ya ini menjadi 1 per 3. Ini jadi X min 1/3. X pangkat 3 min 1, 2. 1 per 3. 2 min 1 per 3 kali 2 pangkat 3. Dikurangi. Kurung dulu aja. Min 1. Dikurangi 1 per 3 kali min 1 pangkat 3. Males lah ngitungnya ya. Dah itu. Itu nilai rata-rata fungsinya. Oke. Gampang sekali kan ya. Suka sebagai soal hadiah ini. Saya tambah sekarang soalnya yang tadi. Enggak lah, nanti ada di sini juga. Nomor 2 udah ada. Jadi nilai rata-rata fungsi sama nilai rata-rata integral ya sejalan dia. Kalau teorema nilai rata-rata integral mencari C-nya, sehingga FC sama ini. Kalau nilai rata-rata fungsi, menghitung ininya aja. Coba kita lihat yang soal kedua. Tentukan titik yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral terhadap fungsi ini sepanjang ini. Nah, kalau ini ingat lagi. Buka lagi teorema. Misalkan ini kontinya terdapat titik C, jadi dicari C-nya. Itu adalah titik yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Jadi di soal ini kita dicari C, pasti ada C-nya. Sehingga apa? FC sama dengan saya salin lupa. Kalau saya lupa nggak apa-apa, kalian nggak boleh lupa. Mana? Dengan lihat teoremanya. Sehingga ini ya, FC ininya saya kedepankan. Jadi integral dibagi B min A. It's loncat sama dengan 1 per B min A AB fx dx. Ini ingat, yang di kanan ini kan nilai rata-rata fungsi ya. Tapi kita nggak mau ngitung nilai rata-rata fungsi. Perlu ngitung itu. Mau nyari C. Ya udah saya hitung dulu. FC apa? FC adalah fungsinya ini. 1 min C². Yang di kanan 1 per B min A.
2 dikurangi min 1. Ini A dan B-nya. Integral apa? Min 1, 2, fx-nya 1 min x kuadrat dx. Wah, ini berarti tadi harus dihitung ya. Kita pakai nih. Sama kan fungsinya? Tuh, sama. Jadi ini harus dihitung dulu dong. 1/3 kali berapa tuh? 2 dikurangi 8/3 tambah 1. Ini min, jadi plus, jadi min. 1/3 ya. Aduh, tolong dong ini hitungin. Mampet saya kalau yang gini. Hitung. Berapa? Hitung. 0, Pak. 0. Ah, masa 3? Oh, 0. Enak bener ya 0. Ah, kebetulan 0. Jadi, ya nggak apa-apa, 0 nggak apa-apa. 1 min C kuadrat sama dengan 1 per... udah dihitung tadi. 0 gitu ya. Nih, tadi karena fungsinya sama. Ini jadi, itu lihat 0, 2 tambah 3, 3. Min 8/3, min 1/3, 9/3. Oh ya, 0. Jadi C kuadrat sama dengan 1, C sama dengan plus min 1 ya. Oke. Nah, ada 2 titik C-nya, jadi C1 sama dengan min 1, C2 sama dengan 1. Dua-duanya di sini nggak di dalam ini? Harus ada di sini. Karena tadi teoremanya mengatakan C-nya di antara AB. Oh, dua-duanya masuk ya. Tuh kita jadi terpakai dua-duanya. C-nya bisa min 1, bisa 1. Oke. Di atas mungkin saya salah ngitung, tapi prinsipnya ngitungnya seperti ini. Ya, caranya. Kalau ini tadi ketemunya misalkan C1-nya min 7, C2-nya 1. Kita hanya pakai yang ini ya. Karena min 7 di luar ini. Gitu. Kalau ini dua-duanya di dalam itu ya boleh. Jadi boleh min 1, boleh 1. Oke. Satu contoh lagi. Buat kuis aja mau nggak nih? Ini bahan terakhir kuliah kita hari ini. Tuing. Kalian mikir, kalau nggak ada yang bisa ngejawabin, dikuisin. Kalau ada yang menjawab benar, ya nggak jadi kuis. Sok, pikir dulu. Pikir dulu. Saya resume. Ayo, Regina, jadi apa? Saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi setahu saya abad ke-20 itu kan mulainya dari 1 Januari 1901 ya, 1901 sampai 2000. Berarti A-nya itu 1901, B-nya 2000 gitu, Pak. Jadi dulu. Nanti ada waktu dalam satuan lah. Jadi apa? Jadi A-nya itu tahun 1901, B-nya itu tahun 2000 gitu ya, Pak. Itu setahu saya. Jadi yang harus saya hitung apa? Eh, A-nya berapa? 1901, B-nya? 2000. 2000. Iya, kalau Terus? FX-nya itu yang fungsi PT itu FX-nya. Jadi dulu 1901 sampai 2000 itu Itu abad berapa tahun? ke-20 kan, Pak? Hah? Itu kan abad ke-20 kan, Pak? Dari tanggal 1 Januari 1901 sampai akhir tahun 2000. Pokoknya 1901. 2000 dikurangi 1901 berapa? 99, Enggak 20 tahun atau? apa ya? Hah? 20 tahun. Gimana, Pak? Gak ngerti, Pak.
Pak, saya coba, Pak. Oh, pada abad ke-20 ya, bukan selisih 20. Hah, Nah, Pak, ada 20, Pak, bukan selisih tahun, Pak. iya, iya. Iya, terus? Nggak, Regina dulu gimana? Terus gimana? Apa yang harus Terus, dihitung? terus X-nya itu fungsi PT. Nah, jadi saya harus ngitung apa di sini? Eh, rata itunya, Pak, rata-rata fungsinya. Iya, rata-rata jumlah penduduk. Sebut aja Ya. rata-rata jumlah penduduknya K gitu. K itu apa isinya? Eh, K itu satu per satu per eh, 1/2000 kurangi 1901 integral 1901 sampai 2000. Pelan-pelan, diulangi. Eh, apa? Coba, Eh, ya. Kalau menurut interpretasi saya kayaknya pakai nilai rata-rata fungsi ya, Pak. Jadi Heeh. satu per ya 2000 kurangi 1901 Heeh. integral itu 1901 sampai 2000. Hmm. Terus masukin fungsi yang PT itu yang 1,43 PT, ya DT DT. itu. Iya, Pak. Nah, Tapi nggak tahu benar atau salah, Pak. nah, di dulu. Waktu T-nya tahun 1900, PT-nya berapa? 0, Pak. Hah? P0. P0 ya? Iya, Hah? iya. Nah, ini nggak cocok atau nanti ini P1901. Hah? Ini kan betul nggak? Kalau ini harus P0. Jadi, ini hati-hati. T adalah waktu dalam satuan tahun. T sama dengan 0 tuh ini. Jadi abad ke-20-nya anggap jangan yang ini. Yang ini sampai tahun 1999 aja. Ya, supaya cocok dengan ini. Maka ininya bukan ini, tapi dari 0 sampai 1 abad. 100. Karena supaya cocok nih waktu tahun 1900, T-nya itu P0. Jumlah penduduknya bukan P 1900. Jadi Ini di juga, atas 100 tahun, Pak. ya. Jadi Baik, Pak. ini juga 1/100 ya. 1 abad. Kalau ininya sih nggak apa-apa, interval soalnya. Sebenarnya 100 min 0. Karena ini di set nih. T0 adalah tahun segini. Jadi kita intervalnya T-nya ini 0 sampai 100 T-nya. T-nya 0 itu sebenarnya tahun kenyataannya 1900. Ini ya 2000 ya. Salah ya saya. 100 tahun berarti 2000 ya. 2000 itu ya. Ini 2000. Tapi diskalakan waktu T-nya 0, waktu T-nya benar-benar tahun 1900 itu sebagai T0. Ini udah disebut T90 itu adalah tahun segini. Ya kalau abad ke-20 ya intervalnya 100 tahun kan. Jadi ini ya, bukan tahunnya yang ditulis tapi skala T-nya yang udah diskalakan ke ini. Kalau tahun ini jadi 0. Udah gitu aja. Pak, Beres. terima kasih, Pak. Nah, itu ya hanya penskalaannya aja. Oke, itu bahan kita hari ini. Jadi kalau ada soal cerita ini sebenarnya gampang gitu ya. Cuma harus menginterpretasikannya. Kita lihat dulu ini.
Mau lanjut nggak? Nggak usah ya? Sebenarnya bahan minggu ini sampai sini. Tapi berhubung belum ada soal tutorial, maka nanti Rabu kita kuliah onsite ya. Onsite di ruangan yang udah saya umumkan. Gitu ya, di WA Group. Oke, masih ada pertanyaan? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, kuliah pertama cukup sekian dulu. Saya stop rekamannya.